teman-teman semua, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menyajikan tugas video untuk proyek UAS dengan tema ekosistem. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Stay tune. Halo, perkenalkan, nama saya Irwan Valdir Syabani dengan NIM 2224250. Halo semuanya, saya Roman Sanjaya dengan NIM 222425006. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazul Siti Ulfifa dengan NIM 222425070. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Linda Melia Darmawan dengan NIM 22242500005. Halo semuanya, perkenalkan saya Putiara Ajara dengan NIM 224250059. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angpuni Gula dengan NIM 222422539. Halo semua, perkenalkan nama aku Dini Istiqomah dengan NIM 22242500086. Okay, let's go. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang. Teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kami sudah ada di tempat observasi, yaitu di Pasar Rawu Di Kota Serang, Provinsi Banten. Nah, teman-teman, sekarang kita mau wawancara salah satu narasumber yang ada di sini. Yuk ikuti kita. Nah, teman-teman, sekarang kita lagi sama Bapak Idrus. Bapak Idrus ini selaku petugas keamanan di Pasar Rawu, Kota Serang, Provinsi Banten. Sebelumnya, Bapak Idrus, terima kasih untuk waktunya. Di sini kami mau wawancara tentang pencemaran lingkungan yang ada di Pasar Rawu. Apakah sekiranya Bapak berkenan? Ya, silakan. Jadi, menurut Bapak, apakah masalah sampah di Pasar Rawu sudah mengganggu warga sekitar? Sampah kebanyakan pasukan ya, tapi masih tapi kalau ada insya Allah sampah kan pasti bisa ditangani. Kalau pengurusnya tugasnya benar pasti beres, tapi pasar ada yang menata, ada yang ngatur, mana sampah dibuang ada tempatnya kan. Jangan buang sampah sembarangan, lingkungan tidak biar nyaman, bersih, enak. Jadi secara garis besar masalah sampah ini mengganggu warga sekitar. Nah, sekiranya apakah orang-orang di pasar membuang sampah ataukah ada masyarakat di sekitar sini juga ikut membuang sampah nih Pak? Banyak kalau masyarakat, misalnya orang-orang kampung dekat pasar, kadang dari luar pasar, orang pasar juga ada yang buang sampah sembarangan. Jadi teman-teman, ternyata nggak cuma orang-orang pasar atau penjual yang di pasar yang membuang sampah sembarangan, juga termasuk masyarakat juga ikut andil untuk membuang sampah sembarangan nih. Mungkin ini penyebabnya karena kekurangannya tempat sampah. Bisa jadi itu bisa jadi jika warganya dan jalan yang kurang lengkap, jadi kebanyakan yang dilewati. Masa foto kan, namanya momen manusia kan, ada yang mau, ada yang enggak, bayar sampah kan. Betul. Nah, terus Pak, sekiranya apa nih penyebab utama sampah di area Pasar Rawu ini menumpuk? Ya otomatis penduduk di sini pedagang yang kurang rajin, buang sampah sembarangan. Tidak semuanya kan manusia rajin. Terus, apakah pihak pasar ini sudah melakukan pengelolaan sampah dengan baik? Kalau sampah tiap hari juga dipukul sampah sekitar jam 10 ada petugas sampah yang kelihatan aja. Jadi, petugas sampah itu datang sehari berapa kali Pak? Satu kali. Sehari sekali, di jam sore, siang, pagi. Kalau jalur sini jam 10 udah ada. Jam 10, jadi petugas sampah jam 10 setiap hari datang, setiap jam 10 itu Pak. Untuk mengangkut sampah yang ada di Pasar Rawu ini Pak. Terus Pak,
menurut Bapak nih, Bapak kan sudah cukup lumayan lama mungkinnya bekerja di sini. Kalau boleh tahu Bapak kerja dari tahun berapa Pak? Saya di Pasar Rawu dari tahun 2011. Nah, dari tahun 2011 teman-teman sampai tahun 2025 ini merupakan salah satu waktu yang cukup panjang gitu ya. Nah, menurut Bapak sendiri, adakah perubahan dari tahun 2011 sampai 2025 ini mencakup sampah? Menurut Bapak perubahannya tuh semakin sampah itu semakin banyak apa semakin gimana nih Pak? Kalau bicara sampah, namanya semakin kesini semakin banyak. Kalau petugasnya kurang, pasti sampah nggak bisa diganti. Kalau petugasnya nambah pagi sore, ngangkutnya pasti bisa beres. Kalau satu kali mah nggak bakalan beres. Iya betul Pak. Jadi di tahun 2011 ini sampahnya dulu banyak sekali atau gimana Pak? Semakin acak-acak. Oh jadi semakin kesini tuh semakin ini apa bersih? Iya. Ya alhamdulillah kelihatan saya setiap hari di sini sampah jarang di jalan. Jadi semakin baik lah ya Pak ya setiap tahunnya tuh. Oke, terima kasih Bapak sebelumnya sudah meluangkan waktunya untuk mau diwawancara. Oke teman-teman, mungkin sekian wawancara dari Pak Iris. Ya, terima kasih Bapak. Yang kita lihat di lingkungan kali ini itu menyorot di mana adanya genangan air bekas pemotongan hewan, juga ada tumpukan sampah organik yang dimana pada tumpukan sampah plastik ini itu menyebabkan atau lebih mengarah ke dampak negatifnya. Nah, pada tumpukan sampah organik khususnya plastik ini lalu ada genangan darah bekas pemotongan hewan, itu lebih menyorot ke kerusakan atau berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kehilangan ya mikroorganisme di dalam tanah ini yang berperan penting dalam daur ulang unsur hara. Selain itu apa saja sih dampak negatif dari sampah dan genangan air ini? Nah, selain itu juga ada gangguan pada makhluk hidup nih teman-teman, seperti tempat tinggal cacing atau serangga yang hidup di tanah tersebut ikut terganggu, atau bahkan makanannya pun bisa saja terganggu seperti itu. Lalu lebih berpotensinya lagi itu mengurangi pandangan keestetikaan pasar gitu ya. Yang meskipun kita tahu pasar itu ialah tempat berdagang, tapi kenilai kebersihannya juga itu harus lebih tersorot, benar begitu Dini? Betul sekali, Roman. Halo teman-teman, jadi sekarang kita berdua sudah ada di dalam Pasar Rawu, Kota Serang, Provinsi Banten. Nah, sekarang di sini kita mau mewawancarai salah satu narasumber yang berjualan di dalam Pasar Rawu. Yuk kita terus. Nah, teman-teman, di sini kita sudah bersama narasumber kita nih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Ibu Melin. Ibu Melin. Kalau boleh tahu Ibu Melin berjualan apa ya di Pasar Rawu ini? Jualan nasi sama kopi. Makanan ya berarti. Ibu sudah berapa lama jualan di Pasar Rawu? Namanya dari tahun 2009. 2009. Udah lama banget ya teman-teman. Nah, di sini kita mau bertanya nih Bu mengenai pencemaran lingkungan yang ada di Pasar Rawu. Ya Ibu, kalau boleh tahu Bu, apakah Ibu merasa terganggu dengan banyaknya sampah di dekat area jualan Ibu? Sedangkan di sini Ibu jualan makanan gitu Bu. Iya, merasa terganggu. Terganggunya kalau boleh tahu kenapa Bu? Apa karena baunya atau apanya? Karena baunya. Baunya ya. Nomor satu. Nomor satu baunya. Terus pertanyaan kedua, apa saran Ibu supaya Pasar Rawu ini bisa jadi lebih bersih lagi? Ya, pengundinya aja kali ya, buang sampahnya jangan sembarangan, sama dari Pemerintah. Oh, berarti kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah sama kurangnya pemerintah nih. Oke, terima kasih Ibu. Halo teman-teman,
teman-teman, jadi sekarang saya sudah berada di tempat pembuangan air dekat Pasar Rau. Di sini kita bisa lihat banyak banget sampah-sampah yang menumpuk yang menyebabkan kerusakan ekosistem. Salah satunya adalah aliran air menjadi tersumbat dan bahkan bisa menyebabkan banjir. Faktor utamanya adalah karena tumpukan sampah yang banyak banget di sini. Selain itu, saya juga mencium bau-bau aroma yang tak sedap sehingga menyebabkan saya tidak suka berlama-lama berdiri di sini, teman-teman. Nah, selain itu, karena banyaknya sampah memicu berbagai penyakit menjadi sarang nyamuk atau sarang bakteri-bakteri. Nah, selain itu, situasi ini tidak hanya merusak keseimbangan ekosistem air, tetapi juga mengancam kesehatan para warga sekitar. Halo teman-teman, jadi di sini kami akan mewawancarai narasumber yang kedua. Oke, Bapak maaf kalau boleh tahu namanya siapa Pak? Bapak, di sini kami mau bertanya nih Pak. Kan di sini Bapak berjualan makanan ya Pak ya. Menurut Bapak, apa pendapat Bapak tentang banyaknya sampah di sekitar sini? Sedangkan di sini Bapak menjual makanan gitu Pak. Tapi aman-aman aja ya, karena sehari juga 2 kali. Jadi nggak merasa terganggu ya Pak ya? Ke pasar tradisional ya. Iya. Kira-kira Bapak kalau misalkan minta bantuan kepada pemerintah setempat, kira-kira Bapak meminta bantuan itu seperti apa ya Pak? Kepada pemerintah mengenai pengelolaan sampah yang masih berserakan di tempat ini Pak? Kalau ini sudah ada yang menangani ya, saya nggak bisa punya permintaan apa-apa karena udah pelayanan udah bagus ya. Pelayanan udah bagus. Tidak ada keluhan, tidak ada hambatan lah itu aja. Baik Bapak, terima kasih atas wawancaranya. Nggak ada keluhan, nggak ada tuntutan. Oke, baik Bapak, terima kasih Bapak. Baik teman-teman, untuk mengelola sampah itu bisa dimulai dari diri kita sendiri. Nah, ketika kita membiasakan diri untuk memilah sampah seperti sampah organik dan anorganik dan B3, maka kita bisa mengelolanya seperti sampah anorganik. Nah, bisa diolah menjadi kompas. Nah, plastik dan kompas itu bisa kita olah menjadi barang yang bermanfaat. Dan ketika kita membiasakan membawa barang tas belanja dan botol minum, itu bisa membantu mengurangi plastik atau plastik sampah yang bisa digunakan sekali doang. Nah teman-teman, jangan membiasakan diri untuk menumpuk sampah dan jangan biarkan sampah itu menjadi pencemar lingkungan kita. Mari teman-teman, biasakan diri untuk memisahkan sampah-sampah itu tertentu dan belajar untuk menjaga lingkungan. Nah, itu dia video yang telah kami buat tentang pencemaran lingkungan khususnya sampah, bahwa masih banyak sekali manusia yang belum peduli atau bahkan tidak peduli dengan ekosistem dan lingkungan itu sendiri. Cukup sekian, semoga bermanfaat dan mengedukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.